Trump kembali ke Amerika Serikat, meninggalkan Tiongkok dalam keadaan marah. Pada hari Jumat 15 Mei 2026, sementara sebagian media menganggap pertemuan itu sebagai pembicaraan bisnis, Trump keluar dari pertemuan itu dengan kejutan yang jauh lebih besar. Beijing ditekan untuk menjauh dari Teheran, mendukung pembukaan kembali Selat Hormuz, dan berjanji tidak akan mengirimkan peralatan militer ke rezim Iran. Dan juga meningkatkan pembelian minyak Amerika, gas alam cair, kedelai, serta 200 pesawat Boeing dari Amerika Serikat. Perubahan ini sangat drastis karena Tiongkok selama ini dianggap sebagai penyelamat ekonomi utama bagi Iran, tepat di saat Teheran sangat membutuhkan dukungan. Trump menempatkan ketergantungan Tiongkok pada energi, perdagangan, dan stabilitas maritim sebagai inti negosiasi, dan membuat Xi menjadi pemimpin yang harus memilih antara melindungi Iran atau melindungi ekonomi Tiongkok sendiri. Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi yang akurat. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Trump meletakkan di atas meja hal-hal yang benar-benar penting. Iran, energi, Hormuz, sanksi, minyak, dan kekuatan industri Amerika. Menurut Associated Press, Trump menyatakan di Air Force One bahwa Tiongkok akan membeli 200 pesawat dari Boeing, dengan kemungkinan kesepakatan itu akan semakin berkembang. Meskipun Gedung Putih dan Boeing sendiri belum mengumumkan rincian lengkap dari kesepakatan tersebut. Di depan umum, mereka menunjukkan upacara, berjabat tangan, dan pidato tentang kerjasama. Tetapi apa yang terjadi setelahnya jauh lebih keras. Trump juga menyatakan bahwa Xi berjanji tidak akan memasok peralatan militer ke Iran. Pernyataan itu dicatat oleh Guardian, yang menunjukkan bahwa Trump mengatakan telah mendengar janji kuat dari Xi terkait hal tersebut. Bahkan di tengah laporan intelijen Amerika tentang kemungkinan diskusi yang melibatkan produsen Tiongkok dan Teheran. Inilah titik yang mengubah perjalanan ini menjadi jebakan politik bagi Beijing. Tiongkok tidak hanya perlu berbicara tentang perdagangan. Tiongkok dihadapkan pada pertanyaan yang mengganggu. Apakah akan tetap bersama Iran sampai akhir? Atau akan menjaga pasokan energinya sendiri dan bisnisnya dengan Amerika Serikat? Aspek perdagangan semakin memperkuat tekanan. Trump mengatakan di Air Force One bahwa Tiongkok akan membeli 200 pesawat, dengan kemungkinan pesanan itu meningkat hingga 750 pesawat. Associated Press melaporkan bahwa Gedung Putih belum mengumumkan semua detail kesepakatan tersebut, dan pihak Boeing sendiri belum memberikan komentar resmi. Tetapi mencatat bahwa ini akan menjadi penjualan besar pertama perusahaan tersebut ke Tiongkok dalam hampir 1 dekade. Ini langsung menjadi amunisi politik. Lapangan kerja Amerika, industri Amerika, dan Beijing harus memberi ruang bagi simbol kuat dari kebijakan tersebut. Reuters juga melaporkan bahwa Trump telah membahas dengan Xi kemungkinan untuk menangguhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang membeli minyak Iran. Poin ini menunjukkan sisi paling dingin dari negosiasi. Washington telah menjatuhkan sanksi pada kilang-kilang Tiongkok karena membeli minyak dari Iran, termasuk Hengli Petrochemical, salah satu kilang swasta terbesar di Tiongkok. Setelah pertemuan, Trump mengatakan bahwa dia akan mengambil keputusan dalam beberapa hari ke depan. Atau dengan kata lain, dia membawa ke Beijing kombinasi antara tekanan dan imbalan. Jika Tiongkok membantu mengendalikan Iran, mereka bisa mendapatkan keringanan. Jika bersikeras mendukung Teheran, mereka bisa terus merasakan beratnya sanksi. Kejutan khusus dari Trump adalah menggunakan ketergantungan Tiongkok sebagai senjata negosiasi. Beijing membeli energi, membutuhkan stabilitas di Teluk, dan tahu bahwa setiap krisis berkepanjangan di Hormuz akan berdampak pada biaya pengiriman, asuransi maritim, pabrik, transportasi, dan inflasi. Tiongkok harus menghitung biaya nyata dari perlawanan ini. Trump benar-benar memanfaatkan luka itu. Dia tidak hanya meminta Xi untuk membantu. Dia membuat Xi menyadari bahwa krisis Iran juga menimbulkan biaya bagi Beijing. Sementara Trump kembali ke Amerika Serikat, tekanan terhadap Iran meningkat di front line. Komando Sentral Amerika Serikat menyatakan bahwa Hamas, Hizbullah, dan Houthi telah terputus dari pasokan dan dukungan senjata Iran karena operasi Epic Fury. Laksamana Brad Cooper mengatakan bahwa Iran telah menghabiskan waktu puluhan tahun dan miliaran dolar untuk mempersenjatai kelompok-kelompok sekutunya, tetapi ancaman itu kini telah sangat berkurang.
Hal ini sejalan dengan manuver diplomatik di Beijing. Sementara Tiongkok mendapat tekanan dari atas, sayap-sayap regional Teheran tampak melemah dari bawah. Biaya kemanusiaan dari krisis ini juga menjadi berita. Informasi yang beredar menyebutkan 14 personel militer tewas selama operasi Epic Fury, selain 2 tentara dan 1 warga sipil yang tewas di Palmyra, Suriah. Pemerintah Amerika berusaha menganggap pengorbanan ini sebagai bagian dari operasi yang lebih besar untuk memutus jaringan dukungan Iran, mengurangi serangan terhadap pasukan Amerika Serikat, dan melindungi sekutu di Timur Tengah. Pesan dari Washington adalah bahwa tekanan terhadap Teheran tidak hanya sebatas retorika. Tekanan itu dilakukan melalui operasi militer, sanksi, dan sekarang melalui isolasi diplomatik. Xi Jinping mencoba membawa Taiwan ke pusat pembicaraan seperti yang selalu dia lakukan ketika ingin mengunci Washington pada titik yang paling sensitif bagi Beijing. The Guardian mencatat bahwa Xi memperingatkan Trump tentang risiko bentrokan dan konflik di wilayah tersebut dan menyebut Taiwan sebagai isu paling penting dalam hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun Trump tidak membiarkan pertemuan itu didominasi oleh topik tersebut. Dia keluar berbicara tentang Iran, Hormuz, energi, senjata, dan Boeing. Bagi Beijing, hal ini menjengkelkan karena membuat Tiongkok keluar dari posisi nyaman untuk menuntut Amerika Serikat dan menempatkannya pada posisi yang juga harus memberikan penjelasan. Langkah ini berdampak langsung pada rezim Iran. Teheran mengandalkan Tiongkok sebagai pembeli minyak, mitra politik, dan kemungkinan penghalang terhadap tekanan Amerika. Namun, setelah pertemuan tersebut, Trump mulai menjual gagasan bahwa bahkan Beijing pun memahami bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan Selat Hormuz harus tetap terbuka. Trump juga menyatakan bahwa dia akan menerima penangguhan program nuklir Iran selama 20 tahun, asalkan komitmen tersebut benar-benar nyata. Tiongkok berada dalam posisi yang tidak nyaman karena tidak ingin memutus hubungan dengan Iran, tetapi juga tidak ingin menanggung sendiri biaya dari krisis energi global. Inilah perubahan yang membuat Beijing tidak memiliki jalan keluar yang mulus. Di Amerika Serikat, Trump kembali dengan narasi yang kuat untuk pendukungnya. Sekarang langkah selanjutnya harus melalui 3 jalur. Gedung Putih dapat memutuskan apakah akan melonggarkan atau mempertahankan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terkait dengan minyak Iran. Xi dapat mencoba menampilkan dirinya sebagai mediator agar tidak terlihat seolah-olah hanya menyerah kepada Trump. Dan Iran harus memilih antara mempertahankan tekanan di Selat Hormuz atau menerima negosiasi yang lebih keras. Perbedaannya adalah, setelah kunjungan ke Beijing, Teheran tidak lagi memandang Tiongkok dengan rasa aman seperti sebelumnya. Trump kembali ke Amerika Serikat dengan Tiongkok yang marah, Iran yang semakin terisolasi, dan sebuah kartu tersembunyi yang menjadi berita dunia. Saya Milson Alves, Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.